Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Anda kini bergabung bersama saya, Rusdi Maulana, dalam Berita Semarang. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini, ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi hari ini. Informasi utama akan segera hadir di antaranya. Pantau kenaikan harga sembako di pasar tradisional di Purworejo. Presiden Jokowi membagikan minyak goreng dan kaos sehingga warga berkerumun dan terjatuh. Pemecatan dokter terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia tidak mempengaruhi pelayanan pasien cuci otak di Rumah Sakit Tentara Selamat Riyadi Solo. Jelang Ramadan, permintaan gula Jawa dan gula batu untuk keperluan berbuka puasa meningkat 2 kali lipat. Kita ke informasi pertama pagi ini. Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Baledono di Purworejo untuk memantau kenaikan harga kebutuhan pokok. Presiden membeli cabai dari pedagang dan menilai kenaikan harga sembako menjelang Ramadan masih dalam batas wajar. Presiden Joko Widodo bersama Bupati Purworejo disambut antusias pedagang dan warga saat memasuki pasar tradisional Baledono Purworejo Rabu siang. Kunjungan kali ini melayani wawancara dan pengambilan gambar bersama salah satu awak televisi asing. Presiden sempat membeli 1 kilogram cabai dan bumbu dapur. Bu, tadi Pak Jokowi kesini beli apa, Bu? Beli cabai rawit. Berapa, Bu, belinya? 1 kilo. Dibayar berapa, Bu? Bayar 200. Meski harga berbagai macam bahan pangan terus merangkak naik, Bupati Purworejo menilainya masih dalam batas wajar. Saya kira untuk harga-harga tentunya ya sesuai dengan keadaan lah. Ini harga-harga ya jelang Ramadan pasti akan, tapi naiknya jadi juga masih dalam Masih wajar. sesuai masih wajar. Kerumunan warga juga sempat terjadi di sepanjang jalan menuju pasar tradisional Baledono saat rombongan presiden melemparkan kaos dan memberikan paket bahan pangan dari mobil yang sedang berjalan. Akibat berebut, seorang ibu sempat terjatuh. Meski demikian, warga tetap senang karena dikunjungi presiden dan mendapatkan sembako terutama minyak goreng yang saat ini kian langka dan mahal. Dapat apa ini, Bu? Dapat minyak, teh, ada gula. Dari siapa ini, Bu? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Itu tadi rebutan rame-rame ya, Bu? Iya. Itu yang pada jatuh kenapa tadi, Bu? Itu Mas, Oh, teman-temannya. kesenggol ya. Iya. Baik, seneng nggak dapat bantuan, Bu? Baik. Kunjungan presiden diharapkan diikuti kebijakan yang konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan dan menjamin ketersediaan minyak goreng yang terjangkau. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Pertemuan delegasi negara-negara ekonomi kuat yang tergabung dalam G20 di kota Solo berjalan lancar, meski sebelumnya sempat ditemukan benda yang mencurigakan. Selama berada di Solo, para delegasi akan diperkenalkan dengan budaya dan kuliner melalui Solo City Tour. Pertemuan lanjutan 41 delegasi anggota negara-negara yang tergabung dalam G20, perwakilan organisasi internasional dan undangan tetap berlangsung normal di sebuah hotel di kota Solo hari Rabu. Agenda pertemuan delegasi G20 ini tidak terganggu dengan temuan benda mencurigakan dalam sebuah tas di Jalan Arifin, Kampung Baru Solo, Rabu pagi. Apalagi polisi telah memastikan tas mencurigakan itu tidak berisi bahan peledak. Wali Kota Solo mengajak warga Solo untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban karena kehadiran delegasi G20 ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi Kota Solo. Sudah beres. Itu tadi kan Tenang aja, nggak usah panik ya. Oke. mungkin itu ada kesengajaan gitu Mas. Acara lancar semua, tenang aja ya. Tetap on schedule. Himbauan semuanya, oke? keluarga Mas. Himbauan keluarga mungkin ada ketakutan-ketakutan. Nggak usah takut, tenang aja. Oke. Ada pendekatan keamanan, Mas? Ya pasti. Sama Pak Kapolres ya. Oke.
Solo dipilih menjadi salah satu kota di Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan pertama Trade Investment and Industry Working Group atau TIIWG G20. Selain mengikuti pertemuan berbagai isu utama, para delegasi juga diperkenalkan dengan budaya dalam Solo City Tour dengan 2 destinasi yaitu Batik Danar Hadi dan Loji Gandrung. Selain itu, para delegasi juga akan menikmati keindahan kota Solo dengan menggunakan kereta api uap Jaladara. Heri Prasetyo melaporkan dari kota Solo. Kita beralih ke informasi lain. Karena tergerus kuatnya arus sungai, jembatan penghubung dari Kabupaten Boyolali ke Klaten saat ini putus total pada Rabu siang. Kendaraan dialihkan ke jalur lain. Jembatan Kadirejo di Desa Kadirejo, Karanganom, Klaten putus total Rabu siang. Untuk sementara, arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui jalur lain. Jembatan Kadirejo memiliki fungsi strategis karena menghubungkan Kabupaten Klaten dan Boyolali. Menurut warga, jembatan ini sebelumnya sudah ambrol namun tak kunjung diperbaiki, sehingga akhirnya putus total pada Selasa sore. Jembatan putus karena tergerus derasnya aliran sungai. Warga sempat mendengar suara gemuruh yang kencang sebelum akhirnya mengetahui jembatan ini ambruk. 3 minggu yang lalu kan ini amblong, terus dikit demi dikit kan tergerus, terus kemudian jatuh demi dikit, terus kemarin baru kejadian yang putus itu kemarin. Putus total berarti, Mas? Putus total kan baru kemarin. Kenapa, Mas, putusnya itu? Ya karena terjadi retakan kan nggak kuat itu kan, udah ada yang bolong, terus kemudian nggak kuat nahan jadi ambleng. Polisi telah memasang rambu lalu lintas di lokasi agar warga menggunakan jalur lain meski harus memutar sejauh 2 km. Jadi untuk semenjak kejadian ambrolnya jembatan, kita langsung melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya bagi kendaraan yang akan melintas dari Klaten maupun sebaliknya. Jadi sebelum 500 meter sebelum jembatan kita kasih rambu-rambu, kita tutup, kemudian kita arahkan melalui Jungkaring, kemudian Karanganom, ataupun yang dari arah utara juga demikian kita arahkan melalui timur Kadirejo. Warga berharap instansi terkait segera memperbaiki jembatan agar mobilitas warga dan perputaran ekonomi kembali berjalan normal. Kresna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena tidak hati-hati memotong jalur, sebuah sepeda motor dihantam bus sehingga terseret masuk ke kolong bus. Akibatnya pengendara dan pembonceng kritis dan menderita luka berat. Tabrakan ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali pada Rabu sore. Sepeda motor terseret dan masuk ke dalam kolong bus. Beruntung pengendara dan pembonceng motor selamat, namun mereka dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius. Diduga kecelakaan terjadi karena motor tidak hati-hati saat menyeberang ke arah timur sehingga dihantam bus Sinar Jaya yang melaju dari arah utara. Pengakuan dari supir bus, kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 dalam keadaan pada saat melintas di perempatan tidak melihat ke arah bis pada saat melintas. Terus yang motong jalan sendiri diduga lalai atau gimana? Untuk sementara diduga kelalaian sepeda motor pada saat melintas di jalur utama. Ya, kita simak informasi lain. Seorang pria ditemukan tewas tenggelam di sebuah sungai di Kabupaten Kebumen. Sebelumnya korban terjun ke sungai untuk mandi. 2 jam pencarian, tim SAR gabungan bersama warga akhirnya menemukan korban bernama Amri Asaiful asal desa Kewangunan, Kecamatan Pertanahan, Kebumen hari Rabu. Korban ditemukan sudah meninggal dunia berjarak 500 meter dari lokasi pertama tenggelam. Tim SAR mengerahkan perahu karet dan menyelam ke dasar sungai untuk mencari keberadaan korban. Untuk jumlah personil kurang lebih 30 personil dari berbagai unsur potensi. Teknik pencarian, Pak? Untuk tekniknya kita menggunakan perahu karet, terus kita melakukan penyelaman, penyisiran darat dan penyisiran air.
Sebelumnya korban bersama teman-temannya duduk santai di pagar jembatan di Desa Kewangunan. Beberapa waktu berselang, korban tiba-tiba membuka baju dan terjun ke sungai. Teman-temannya awalnya menduga korban bercanda, namun akhirnya sadar korban sudah tenggelam. Itu tiba-tiba dia lepas baju, terus bilangnya mau terjun seperti itu. Ya dikira sama temannya itu karena istrinya bercanda lah istilahnya seperti itu. Kemudian ya karena dikira bercanda ya udah dibiarkan saja. Ternyata kok setelah sekian lama enggak keluar, berusaha dicari, karena kelihatan sekitar 20 meter kelihatan kepalanya masih, setelah itu hilang. Setelah diperiksa tim medis, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan pada Rabu sore. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen.